Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar? Luar biasa bukan? Pada pagi hari ini kita akan mempelajari sebuah kisah yang terdapat di dalam Alkitab, dan ini bisa menjadi bekal kita dalam langkah kita di pagi hari ini. Namun demikian, kita akan lebih dahulu berdoa. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha baik, Allah yang senantiasa memberkati dan melindungi kami, hingga pada pagi hari ini, kami akan melakukan aktivitas kami di pagi yang indah ini. Kiranya Roh Suci Tuhan boleh hadir dalam hati kami, agar makanan rohani pada pagi hari ini boleh menjadi bekal kami dalam langkah-langkah kehidupan kami di hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan pagi kita pada pagi ini adalah melek gendong lali. Apa artinya melek gendong lali dalam bahasa Indonesia? Arti dalam bahasa Indonesia kira-kira demikian. Seseorang yang mempunyai keinginan, biasanya konotasinya negatif. Kemudian berusaha dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan keinginan tersebut. Dan tanpa disadari, dia sudah lupa akan keinginan, lupa akan cara-caranya, sehingga dia ini melakukan segala cara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Melek gendong lali. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tokoh siapa yang melek gendong lali ini di dalam Alkitab? Mari kita pelajari sebuah kisah yang menarik tentang Raja Daud. Ketika Raja Daud tinggal di suatu istana, setelah dia bangun dari tidurnya, dia melihat di bawah sana ada seseorang yang sedang mandi. Siapa dia? Dia adalah Batseba. Dari pandangan yang pertama ini timbullah keinginan liar yang dilakukan oleh Raja Daud. Dengan berbagai cara, maka Daud ini ingin memiliki Batseba seutuhnya, walaupun dia ini mempunyai seorang suami yang bernama Uria. Daud menghalalkan segala cara. Dan akhirnya dicarilah cara-cara licik dari Daud ini untuk membunuh Uria dan kemudian memiliki Batseba. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terjadilah apa yang menjadi kelicikan Daud ini. Namun kita melihat ketika Daud menggunakan akal liciknya untuk bisa memilih Batseba, Nabi Nathan menegur dia. Bersyukur bahwa
Daud ini mengakui kesalahannya, mengakui dosa-dosanya, sehingga dia bertobat dari kesalahan dan dosa-dosanya. Kita buka dalam Mazmur pasal 51. Mazmur 51 ayatnya yang pertama sampai yang keempat dikatakan demikian. Sebaiknya saudara membacanya satu pasal penuh. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Ayat 4, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Daud ketika ditempelak, dibuka rahasianya oleh Nabi Nathan, maka dia mengalami pertobatan. Dan Tuhan memberikan kepadanya pengampunan atas dosa-dosa kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang dalam kehidupan kita pun demikian. Melek ngindang lali. Kalau kita punya keinginan, walaupun itu keinginan negatif, akhirnya kita lupa diri, tidak menyadari, dan melakukan, mewujudkan keinginan-keinginan kita dengan berbagai cara. Itulah sebabnya dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hati kita. Karena apa? Semua tindakan, perkataan, kesemuanya ini mengalir dari isi hati kita. Dari pikiran kita mengalir dan mau berwujud, yaitu perkataan dan tindakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan dan melalui pertolongan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, maka Dia akan menuntun kita ke dalam jalan kebenaran. Sehingga apapun yang kita lakukan, tindakan kita, perkataan kita pun akan dituntun oleh Roh Kudus. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.